A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini hari Jumat 10 April 2020. Saya ingin menyampaikan dokumentasi pola pemikiran saya tentang proses bagaimana saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman di asrama, teman-teman dosen dan mahasiswa di asrama. Yang pertama saat itu untuk tidak sholat Jumat, ya. Kemudian ya inti poinnya sana. Jadi pada saat itu saya menyarankan untuk satu tidak sholat Jumat di asrama, tapi kemudian pada prosesnya pada malam harinya sampai subuh pagi harinya hari Jumat, kemudian setelah melewati hari Jumat, melewati sholat Jumat, saya menyarankan dengan melihat aspirasi dan kemudian usulan dari Presiden Asrama Sangkuriang melalui asisten dan kemudian sampai ya waktu itu asistennya saudara Tito, kemudian sampai kepada dosen Pak Dadan, dosen asrama, dan kemudian diskusi saya subuh dengan Pak Dadan, maka kemudian kami mengusulkan kita diskusikan supaya Jumat pekan depan bisa diadakan, diusulkan untuk diizinkan kepada pimpinan agar bisa diadakan sholat Jumat di asrama. Baik, jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama, pada 2 minggu sebelumnya kami mendapatkan foto tentang diadakannya sholat Jumat di asrama Sangkuriang, Gedung B, dan kemudian kami mengusulkan agar tidak dilaksanakan sholat Jumat di asrama ITB karena menahan COVID, coronavirus 19, agar tidak menyebar, dan mengikuti edaran dari Majelis Ulama Indonesia serta pemerintah Republik Indonesia tentang saran untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika itu saya sampaikan poin pertama, saya bacakan. Bismillah, teman-teman dosen, asisten, karyawan, mahasiswa, tutor, dan penghuni asrama ITB khususnya yang muslim yang saya hormati, alhamdulillah tadi subuh salah seorang pengurus asrama telepon saya. Ya, kita diskusi lama ini Pak Dadan. Jadi setelah usulan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat pada 2 minggu sebelumnya, pada subuh pada hari itu Pak Dadan mendiskusikan tentang usulan dari kawan, dari asisten untuk mengadakan sholat Jumat. Ya, ada adik-adik mahasiswa penghuni asrama ITB Sangkuriang yang mengusulkan mohon diizinkan lagi untuk sholat Jumat
di asrama ITB Sangkuriang. Jadi ini presiden di asrama Sangkuriang mengusulkan lewat asisten Saudara Tito untuk mengusulkan bisa sholat Jumat lagi di asrama ITB Sangkuriang yang pernah dilakukan 2 minggu yang lalu, bukan sepekan yang lalu, 2 minggu yang sebelumnya gitu ya. Nah kemudian 2 minggu sebelumnya mereka sholat Jumat di gedung di asrama ITB Sangkuriang, dan saya sudah mengirimkan WhatsApp saran untuk kondisi sekarang ini untuk tidak melakukannya lagi. Nah, alasan mereka, menurut mereka sholat Jumat akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak dan sebagainya, seperti foto yang ada. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya hormati, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya hormati, wabah COVID-19 sudah menjadi musibah global. ITB dan juga Masjid Salman ITB telah memberikan contoh dengan tidak melaksanakan sholat Jumat, mengikuti keputusan MUI dan pemerintah. Maaf, saya menyelipkan menurut teori social engineering, yaitu teori of planned behavior, community behavior, dan organizational behavior, bahwa orang-orang yang paham tentang kebenaran ilmu yang justru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Bahwa ada kondisi-kondisi lokal yang berbeda bisa dipahami. Misalnya disampaikan bahwa daripada kami melaksanakan sholat Jumat di sekitar asrama lebih tidak terjaga, maka sebaiknya kami sholat Jumat di dalam asrama. Satu sudut pandang pertimbangannya betul, tetapi dari sudut pandang yang lain, teori rekayasa sosial, pandangan tersebut menjadi salah. Sivitas akademika perguruan tinggi harus memberikan contoh. Khusus saya untuk sekarang ini jangan dulu kita ikuti semua protokoler. Untuk saya sekarang ini jangan dulu kita ikuti semua protokolernya dengan baik. Jadi ini jangan dulu melaksanakan sholat Jumat di asrama. Adalah proposal-proposal yang kreatif, inovasi-inovasi yang solutif untuk membantu komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, organisasi dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Tidak ada yang salah dari Allah SWT yang telah memberikan ujian COVID-19 ini kepada manusia. Maha suci Allah SWT. Allah SWT pasti tidak salah. Periksa Quran surat 3 ayat 190 sampai dengan 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allahumma ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujian COVID-19 ini pastilah tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Maksud Engkau ya Allah, qina azabannar. Maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka yang membakar. Dan seterusnya. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadi ujian COVID-19 ini tidak ada yang salah, hanya bagaimana manusia menempatkan dirinya menghadapi musibah tersebut yang harus kita periksa dan dimusyawarahkan serta dilaksanakan dengan teliti. Kita harus ikhtiar terus sesuai sunatullah dengan sabar. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang yang sabar. Periksa surat 2 Al-Baqarah ayat 153 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Semoga Allah bersama orang-orang yang sabar. Insyaallah Allah bersama orang yang sabar.
Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari sikap. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini dan meningkatkan iman takwa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bandung, Jumat 3 April 2020. Ini ucap saya. Salam hormat saya, Agung Wiono, CC pimpinan ITB Film bagi laporan. Ya, ketika itu pada pagi harinya teman dosen asrama telepon diskusi dan saya tetap meneruskan ucap ini dan kemudian menyampaikan bahwa sebaiknya tidak melaksanakan sholat Jumat di asrama itu tanggal 3 April pada pagi harinya. Teman-teman, sama yang saya ingin jelaskan adalah bagaimana kemudian proses tadi berjalan, dan karena pendapat ini yang kita sampaikan itu pada Jumat siang sebelum sampai ya prosesnya bagaimana supaya tidak terjadi sholat Jumat di asrama, saya kontak kepada pimpinan yang lain dan kemudian ada satpam yang datang ke asrama dan kami sampaikan di sini bahwa adik-adik telah menggelar atau ada yang menggelar sajadah di asrama. Ya. Itu peringatan sudah disampaikan, tertulis asrama ITB tidak mengadakan sholat Jumat di lingkungan asrama selama masa kejadian luar biasa wabah COVID-19. Segala bentuk ini hasil sholat Jumat di luar tanggung jawab asrama ITB. Ini serius juga akhirnya disampaikan dan saya terima kasih kepada semua asisten juga yang telah berusaha keras melakukan pencegahan ini. Dan kemudian sudah dilakukan pencegahan dan kemudian kita lihat ini ada foto di mana sudah ada sajadah panjang yang digelar. Ini sekali lagi bukan satu masalah kontroversial yang menjadi setuju nggak setuju dan menjadi masalah enggak, tapi bagaimana proses berpikir ini ingin saya dokumentasikan agar terutama adik-adik asisten tutor paham apa alasannya. Ya akhirnya kemudian ilmu, iman, amal tadi jadi penting sekali. Ilmu, kemudian meyakini dan mengamalkannya tadi. Ya. Jadi karena sudah ada foto sampai jangan menggulung sajadah, itu berarti Masya Allah ini serius adik-adik ini untuk ingin melaksanakan sholat Jumat. Seperti sebelumnya itulah pikiran saya ketika membaca informasi foto-foto tentang bagaimana Pak Satpam datang ke asrama dan kemudian menggulung sajadah tadi. Nah pada pola pikir saya karena mohon maaf saya mohon izin untuk menyampaikannya karena agar paham bagaimana proses ini terjadi dan ini menjadi pelajaran khususnya untuk diri saya sendiri, anak cucu saya sendiri dan juga anak cucu bangsa. Nah pada saat sholat duhurnya saya di rumah, saya akan sholat duhur di masjid di depan rumah di mana saya di kompleks saya sudah sekian tahun dari tahun 95 sampai tahun 2020 ini 25 tahun nih saya melaksanakan sholat ibadah saya di masjid depan rumah saya. Saya datang baru 2 orang padahal itu sholat Jumat menjelang adzan zuhur
tangkap ini. Di adzan zuhur hari Jumat saya datang berdua dan kemudian bertiga di tempat di KM Darussalam hadir di situ, dan saya mengikhlaskan diri saya untuk mengikuti keputusan komunitas. Pak, silakan mau bagaimana gitu. Di hati kecil saya sempat juga mengikuti situasi seperti teman-teman di asrama. Saya ingin sholat Jumat seperti biasa, itu dimanapun begitu, bukan dimanapun, pada umumnya begitu, seperti adik-adik di asrama juga. Tapi saya patuh, pada saat sama saya harus patuh pada komunitas, pada musyawarah komunitas, seperti tadi teori plan behavior, cognitive behavior, organizational behavior. Tapi bang, hati menjadi betul-betul mohon pada Allah, ya Allah ya Rabbi, tolonglah kami gitu ya. Pada saat itu Pak DKM, silakan Pak Agung adzan. Masya Allah, saya adzan pertama kali di hari Jumat di sholat zuhur, tapi diingatkan untuk sholat zuhur masalah, dan saya adzan selesai, sudahlah ya, oke, saya minta adzan. Tapi pada saat habis adzan Pak DKM minta saya untuk mimpin jadi imam sholat zuhur, bukan sholat Jumat gitu. Hati lagi saya sekali lagi mohon, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa saya, terimalah amal ibadah saya, berilah kekuatan saya untuk melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Dan saya sholat zuhur, ya Allah ya Rabbi, saya jadi imam. Perasaan kedua saya itu tadi, yang paginya tadi menggulung sajadah, melihat foto menggulung sajadah atas kesepakatan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat tadi, dan sekarang saya harus jadi imam sholat zuhur pada hari Jumat. Masya Allah, Rabbana hab lana minas solihin. Setelah sholat zuhur dan seterusnya, setelah doa itu, hati saya menangis, ya Allah ya Rabbi, tolonglah kami, ini karena ujianmu COVID-19 ini, tetapi saya harus menyatakan bahwa memang Allah tidak keliru, hanya bagaimana menyikapinya. Nah, sikap itulah yang menjadi penting sekali bagi saya untuk memahami situasi ini. Setelah sholat zuhur selesai, pulang ke rumah, saya coba WhatsApp, saya kontak para asisten asrama, lama tidak nyambung, dan baru lama kemudian saya paham bahwa asisten sedang keluar dari asrama, Pak. Saya sambil helai saya tanya, sholat Jumat ya? Gitu. Iya Pak. Masya Allah. Saya sangat nyambung dengan suara hati teman mahasiswa asisten tadi yang bersangkutan, Kang Asad lah ya. Kang Asad sholat Jumat. Saya mengerti situasinya. Jadi tidak bisa sholat Jumat di asrama. Ya, rekan mahasiswa ini sholat Jumat di luar asrama. Saya sangat dekat, saya tidak menyalahkan, saya bahkan terima kasih kepada Kang Asad ini yang menjaga dari berbagai sisi. Sedemikian sehingga tetap apa yang dipahami saat itu. Oke, terus akhirnya saya tanya-tanya gitu, gimana prosesnya. Jadi maaf Kang Asad, saya sebutkan namanya ya. Saya di asrama tidak diizinkan sholat Jumat, dan kemudian Kang Asad ini juga yang memimpin, mengajak bersama temannya atau bersama tim menggulung sajadah di asrama Sangguryang ini, kemudian sholat Jumat. Nah, permasalahan berikutnya memang kemudian saya merenungkan permintaan tadi. Ya Allah ya Rabbi, Engkau memerintahkan kepada kami semua, dan Engkau menguji kepada kami semua tentang kejadian COVID-19 ini, dan Engkau memerintahkan kepada para laki muslim untuk sholat Jumat. Nah, kemudian
dan kemudian adik-adik pemuda yang idealis tadi, ya, seperti juga dulu waktu saya muda idealis, sampai sekarang saya idealis hanya pemikirannya lebih karena udah tua dan 60. Maka bagaimana memahami sikap para pemuda tadi. Teman-teman semuanya, saya ingin menggarisbawahi sekaligus ini sekali lagi dokumen bagi saya sendiri. Usulan ide dari kawan-kawan pemuda itu adalah kesempatan bagi orang tua untuk bisa menangkap ide tersebut, usulan tadi. Ketika berbeda maka harus ditemani diskusi. Kalau bagian bahasanya edukasi bahkan orang tua kepada anak-anaknya itu ya, tapi kemudian diskusi, kemudian musyawarah sedemikian sehingga paham situasinya, dan kemudian mendorong kepada adik-adik muda tadi itu bertanggung jawab. Inilah sebetulnya pemikiran saya. Kemudian pada sore harinya saya menulis lagi, usaha keras sekali untuk bisa memberikan jalan pada para pemuda tadi, mengusulkan inisiatifnya untuk bisa melaksanakan sholat Jumat, tetapi bertanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Tanggung jawabnya adalah kita sedang menghadapi COVID-19. Protokol kesehatan COVID-19 harus dipenuhi. Orang luar yang akan datang harus dites bahwa dia dalam kondisi yang aman, tidak karir. Ini yang susah kalau tidak karir, ya. Tidak sakit, ya, dengan tes panasnya di bawah 38 dan seterusnya, baru boleh masuk ke lingkungan tersebut. Nah, kalau begitu, atau di dalam gedung itu memang orang-orang yang sudah saling kenal karena tidak ada orang luar, itu yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan sholat jamaah, ya, dengan protokol yang ada, jaraknya dijaga, ya, physical distancing, tidak hanya sosial tapi physical distancing dijaga, khotbahnya juga berjarak, ya, khotibnya berjarak dengan jamaah, sop kanan, ya, jadi jarak antar jamaah terjaga, ke belakangnya antar sopnya juga terjaga. Nah, bila demikian maka itu akan bisa menjaga justru adik-adik dari situasi di mana kemungkinan virus tadi menyebar. Oke. Jadi pelarangan sholat jamaah di dalam asrama adalah agar alasan pertama, agar tidak jadi penyebaran. Jadi jangan berkumpul. Tapi ketika kemudian larangannya disampaikan dan kemudian adik-adik malah sholat Jumat di luar asrama, di komplek yang kita tidak bisa mengontrolnya, malah menjadi sebuah permasalahan. Dan fakta itu pada tanggal 3 April itu teman asisten dengan beberapa mahasiswa sholat Jumat di masjid komplek di luar asrama. Dari situ saya mikir keras, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, apakah tidak sebaiknya dipersilahkan untuk sholat Jumat di asrama dengan protokol kesehatan? Saya sampai siap untuk menjadi imam dan khotibnya. Nah, tapi kalau saya tidak bisa masuk karena alat tesnya tidak cukup, maka adik-adik di asrama itu sendirilah yang kemudian memilih siapa yang bisa jadi khotib dan imamnya untuk bisa melaksanakan sholat. Maka kemudian saya usulkanlah untuk bisa sholat Jumat di asrama dengan protokol kesehatan yang dibuat. Maka saya kirimkan bagaimana contoh-contoh ini ada yang sholat berjamaah dengan jarak yang kanan kiri kedepannya juga dijaga. Bahkan ya, contoh film videonya juga ada, jadi ada foto di Saman sampai saya sampaikan ketika itu dalam situasi darurat untuk mencegah persebaran COVID-19,
sholat berjamaah di asrama di Salman ITB telah menerapkan social distancing, physical distancing, tidak hanya sosial tapi physical distancing. Caranya dengan mengosongkan satu barisan soft depan dengan yang di belakangnya. Kemudian setiap jamaah memberi jarak yang cukup dengan jamaah di sampingnya. Jamaah juga diimbau membawa alas sujud pribadi, sajadah pribadi atau sajadah atau sapu tangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Contoh ini luar biasa untuk bisa meyakinkan bahwa kita perlu bisa menggunakan. Kemudian adanya juga surat edaran dari sekretaris daerah yang ditandatangani oleh Pak Setiawan, Dr. Setiawan, tentang diizinkannya sholat Jumat di komunitas dengan protokol yang sangat ketat. Ya, ini jadi ada edaran dari MUI dari pemerintah agar ada rusuhnya tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi juga edaran dari sekretaris daerah bahwa bisa mengadakan sholat Jumat dengan protokol yang ketat. Maka dari kedua surat ini ada dimungkinkan adanya sholat Jumat di komunitas dengan menjaga protokoler kesehatan tadi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, maka kami mengusulkan untuk diadakannya sholat Jumat di asrama. Nah, begitulah. Itu saya kemudian sampai di malam hari dan subuh hari Sabtunya, dan kemudian kami diskusi dengan sangat serius dengan teman-teman di asrama, di mana saya mengikhlaskan pada pimpinan asrama yang bertugas saat itu, Pak Dadan, untuk memutuskan, ya, jadi untuk memutuskan bagaimana keputusannya, yang tadinya memang jangan sholat Jumat, tapi melihat situasi yang malah adik-adik asrama itu malah melaksanakan sholat Jumat di luar asrama, maka kita diskusikan dengan sangat serius. Nah, yang jadi masalah memang kemudian akhirnya adalah bukan jadi masalah, adalah hikmahnya kan, dan diskusi pemahaman tentang sholat Jumat itu. Ya, cerita yang panjang lebar, gitu. Yang tadi Kang Arsad, jadi di situ yang sangat intensif diskusi, aku minta dengan Kang Robit, ada di situ ikut dari Kang Arsad dan Kang Tito, ya. Dan dengan berbagai situasi segala macamnya, ya, bagaimana proses diskusi panjang lebar tadi. Yang paling menarik memang kemudian bahwa ada seseorang yang saya manggilnya sebagai ustadz yang memang sudah memahami situasinya, dan yang paling penting beliau tidak sholat Jumat karena dalil yang beliau gunakan itu Kang Ustadz Robit. Respek saya kepada Ustadz Robit, dan kita harus kemudian mengambil hikmah dan mempelajarinya, dan kemudian menggunakan ilmu itu menjadi keimanan dan menjadi amal. Ilmu, iman, amal, yaitu bahwa bagaimana uzur untuk tidak sholat Jumat tadi, dan kemudian kita yakini ini adalah edaran dari Majelis Ulama, dan kemudian berita tentang bahwa di Bandung ini
merah kondisinya, maka ilmu tadi diimani kemudian diamalkan, dan itu dipraktekkan secara pribadi oleh Kang Robit, Ustaz Robit tadi, bahwa beliau tidak sholat Jumat, bahkan sampai pada minggu ketiga sekalipun itu tidak lagi berlaku. Tidak, yang laki-laki muslim yang tidak sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan katakanlah dosa, ya gitu. Nah, itu tergugurkan oleh masalah alasan-alasan sholat Jumat ini. Jadi yang menjadi landasan hukum fikih adalah dalil dan ilat, alasan atau fakta yang tersedia. Untuk sholat Jumat bisa ditinggalkan karena adanya uzur. Sebagaimana ketika melaksanakan perjalanan, kita lebih baik melaksanakan sholat jamak dan qashar daripada sholat sempurna. Tulisan Kang Robit. Dalam fikih kita mengikuti ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, agar bertanya kepada para ahlinya, dan kita juga diperintah untuk menjauhi banyak prasangka. Surat Quran surat Al-Hujurat ayat 12, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, sungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Ini yang disampaikan Karbit. Dalam usul fikih dijelaskan tentang ijtihad ulama. Ijtihad ulama bisa benar, bisa juga salah, tapi Nabi keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Jadi kalau mengikuti pendapat ulama ini, maka kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Karena ulama berfatwa melalui pengkajian Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas dengan metode intimbas hukumnya. Kita sebagai umat Islam sudah dibeberkan dari tentang hal di atas oleh para ulama. Salah ringannya, jika nanti saya ditanya di Yaumil Hisab kenapa tidak melaksanakan Jumatan pada waktu COVID-19 ini, maka saya akan menjawab, saya mengikuti ulama yang berfatwa. Ya, alhamdulillah di pesantren kami Al-Falah juga sudah tidak melaksanakan sejak 2 minggu yang lalu, semenjak wilayah Bandung dinyatakan sebagai red zone. Ini yang luar biasa. Jadi dari Ustadz Robit inilah yang kemudian saya harus bisa memahaminya, dan memang sebetulnya setelah proses tadi kami menyadari tadinya melarang sholat Jumat, kemudian saya meminta diusulkannya sholat Jumat kepada yang punya otoritas, tetapi saya siap untuk mengatakan untuk keputusan untuk tidak sholat Jumat berjamaah di asrama. Nah, kalau sholat Jumat tantangan juga besar, harus mengikuti protokol kesehatan yang tidak mudah, walaupun mungkin dilakukan. Kalau di gedung itu ada yang mampu jadi imam, jadi khotib, dan juga itu meningkatkan iman takwa yang kuat apabila itu dijaga. Nah, bila tidak, juga mestinya kita bisa berusaha berikhtiar untuk bisa berpartisipasi, menggantikan amal soleh di sholat Jumat tadi untuk bisa melakukan satu. Seperti teman-teman di Salman yang sampai luar biasa tadi. Dan tidak kemudian, yang paling tidak bagus adalah ketika tidak melakukan sholat Jumat, mengikuti diskusi yang sangat kuat tadi, ilmu iman, tapi tidak diamalkan ketika masih ada sholat, mengikuti sholat Jumat di luar komplek asrama, ke masjid yang ada mengadakan sholat Jumat, atau bahkan mengadakan sholat Jumat sendiri di masjid itu, sementara otoritas masjid nggak ada. Ini yang teman-teman asisten, teman-teman tutor mohon bisa dicatat bahwa ini mengurangi integritas kita, karena di satu sisi kita mengikuti ilmu itu, kita sudah meyakininya, tapi masih tidak mengamalkannya. Teman-teman sekalian, teman-teman dosen, mahasiswa,
Dan para ulama yang saya hormati, saya orang awam, tapi saya ingin menyampaikan dengan kasus ini, dengan kes ini, jadi ilmu bagi saya bahwa iman itu mengikuti ilmu yang ada, dan ilmu itu punya ulama dan mencoba diamalkan. Dengan demikian ilmu, iman, amal tadi menjadi satu kesatuan yang kemudian bahkan kalau tadi Ustaz Robi menyampaikan, kalau benar dapat dua, kalau salah pun itu akan dapat satu. Rabbana minasalihin, karena mengikuti pendapat para ulama. Demikian jadi rangkumannya, bagaimana pada tanggal 3 April itu tidak saya mengeluarkan WhatsApp untuk mengusulkan untuk tidak sholat Jumat, tetapi kemudian pada tanggal 4 Aprilnya di Sabtunya saya mau forward usulan-usulan untuk Jumat sekarang ini, tanggal 10 April yang sekarang ini, supaya diadakan sholat Jumat karena ingin menarik partisipasi tanggung jawab para pemuda agar integritasnya terjaga. Maka seharian itu mengusulkan supaya itu diadakan. Nah, kemudian pada hari berikutnya diskusi sangat serius. Pada 1-2 hari kemudian kami mengikuti hasil musyawarah, hasil diskusi, dan dalam hal ini yang pertama adalah pertimbangan dari Kang Ustadz Robit dengan dalil tadi, maka insya Allah integritas kita terjaga, dari ilmu yang ada kita ikuti, dan insya Allah kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Dan Allah membimbing kita semuanya, saya pribadi dan rekan-rekan semuanya, untuk istiqomah mencari ilmunya dan meyakininya dan kemudian mengamalkannya, tentu pada situasi kondisi masing-masing. Yang benar dan salah tidak masalah, karena yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Dan ya, tapi yang lebih terpenting lagi, ada ilmu yang lain selain tentang sholat Jumat tadi, adalah mendengarkan partisipasi para pemuda, mendiskusikannya, dan kemudian terakhirnya boleh mengambil keputusan masing-masing berdasarkan ilmu, iman, amalnya. Agung Buyono menyampaikan ini semuanya untuk dokumen pribadi dan juga untuk kawan-kawan pemuda, bahwa proses tadi seperti itu. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, menjadi rajin untuk menimba ilmu dan meningkatkan, merenungkannya ilmu tadi, dan masukkan yang menjadi iman dan menjadi pegangan. Rabbana habana minasalihin, kita terakhir pada Al-Fatihah untuk agar Allah menjaga diri kita dari godaan setan yang terkutuk, dan rajin tetap mengambil belajar ilmu untuk meningkatkan keimanan dan mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, hamba berlindung padamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami melaksanakan ini semuanya dalam rangka melaksanakan perintah-Mu atas nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Engkau yang memelihara alam semesta ini. Engkau yang memelihara bulan, matahari yang berputar menurut garis sidarnya, bumi yang berputar menurut sumbunya, dan bulan, matahari yang tetap pada garis sidarnya. Dan Engkau yang memelihara kami semua ya Allah, maka peliharalah kami, jagalah kami agar terhindar dari api neraka, terhindar dari godaan setan yang terkutukkan. Engkau masukkan ke dalam surga-Mu Jannatul Na'im. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Engkau yang Maha terpuji Allah, yang memelihara alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkau yang raja di raja hari ini maupun hari pembalasan ya Allah. Maka jagalah diri kami, jagalah semua umat muslim, mukmin, dan orang-orang, semua umat manusia di bumi ini, agar mendapatkan hidayah dari-Mu, agar Engkau jaga ya Allah, agar terhindar dari api neraka yang bakar. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar khusyuk dalam ibadah kami, dalam sholat kami mampu menegakkan sholat kami. Ya kana wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus seperti jalan para nabi, para rasul dan orang-orang saleh ya Allah. Ya kana wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Wiono merekam ini untuk dokumen pribadi dan untuk teman-teman semuanya pada tanggal 10 April 2020 hari Jumat. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga diri kita semua, menyayangi kita semua, ridho pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.